Assalamualaikum anak-anak. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang salah satu aplikasi dari konsep Bernoulli. Apa itu? Ya, yaitu Teorema Torricelli. Apakah kalian sudah pernah dengar tentang ini? Iya, Teorema Torricelli ini kurang lebih akan berbicara tentang sebuah tangki berlubang. Namun, syaratnya tangki tersebut harus dalam keadaan terbuka. Nah, beda ceritanya kalau tangki tersebut dalam keadaan tertutup. Ada beberapa besaran fisis yang akan kita pelajari ketika air memancar dari lubang tangki tersebut. Apa saja? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kecepatan pancaran air yang memancar dari lubang tangki tersebut. Selanjutnya, kita akan mencari tahu berapa besar jarak pancarannya dari awal air tersebut memancar sampai menyentuh tanah. Dan yang terakhir, kita akan mencari tahu waktu yang diperlukan dari awal sampai menyentuh tanah. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah tangki yang mengalami kebocoran ya. Nah, lubang tangki yang di atas kita kasih lambang lubang 1 ya. Nah, untuk yang kebocorannya yang di bawah kita kasih lambang lubang 2 ya. Jadi kecepatan yang di atas itu kita kasih lambang V1 berarti. Nah, yang pancaran yang di bawahnya kita kasih lambang V2. Nah, V1-nya kenapa 0? Karena kecepatannya sangat amat kecil. Maka kita anggap kecepatannya 0 saja. Oke, ini ada beberapa lambang ketinggiannya. Nah, ini H1 itu adalah ketinggian dari atas sampai bawah ya. Ketinggian air dari atas sampai dasar. Nah, yang H2 itu ketinggian dari lubang kebocoran sampai dasar. Oke, dan selisih dari H1 dan H2-nya kita kasih lambang H. Paham ya? Nah, di sini ada yang akan kita cari itu adalah V2-nya. Kecepatan aliran air yang memancar dari lubang kebocoran tersebut. Nah, terus kita akan mencari besaran, ini ada dikasih lambang X ya. Jadi jarak pancarannya dari awal sampai dia menyentuh tanah. Dan waktu-waktu yang diperlukan dari awal air tersebut memancar sampai menyentuh tanah. Ya, untuk yang pertama kita akan menurunkan rumus kecepatan semburan airnya ya, yaitu V2-nya. Oke, kita ingat bahwa persamaan Bernoulli itu P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Ingat ya, nih dengan asumsi tekanan di lubang besar itu sama dengan tekanan di lubang yang kecil. Maka P1 sama dengan P2 sama dengan tekanan atmosfer. Jadi tidak ada selisih tekanan ya di sini. Jadi nanti kita bisa coret di persamaannya. Dan dengan asumsi seperti yang udah dikatakan tadi bahwa V1-nya itu sama dengan 0 karena kecepatannya amat sangat kecil. Maka rumus yang tadi P1 P2-nya bisa kita coret ya karena nilainya sama. Terus setengah rho V1 kuadratnya kenapa dicoret? Karena V1-nya 0. Maka nanti hasilnya juga 0. Maka didapat dari rumus tersebut tinggal rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Oke, lanjut ya. Nah, itu rho GH2-nya pindah ruas ke kiri. Jadi, rho GH1 min rho GH2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat.
Kita sederhanakan lagi. Rho G-nya karena sama kita keluarkan ya. Jadi rho G H1 min H2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Ya, bisa dipahami. Nih, ada besaran yang sama bisa kita coret. Apa? Iya, massa jenisnya kita coret ya. Jadi, persamaannya tinggal G H1 min H2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Nah, ini setengah 2-nya kan pembagi, pindah ruas ke kiri jadi pengali. Maka persamaannya jadi 2G H1 min H2 sama dengan V2 kuadrat. Oke, maka V2 itu sama dengan kuadratnya hilang jadi akar. Iya, maka V2-nya itu sama dengan akar 2G H1 min H2. Oke, seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa H1 min H2 itu adalah H. Ya, maka V-nya sama dengan akar 2GH. Ya. Tapi jangan lupa H yang dimaksud di sini adalah H dari kebocoran sampai atas, sampai permukaan ya. Jangan salah. Iya. Keterangannya apa? Seperti biasa kecepatan itu meter per sekon. V lambangnya percepatan gravitasi G. Satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, ketinggian itu satuannya meter. Nah, sekarang kita akan menurunkan persamaan jarak ya, jarak semburan airnya. Yang Ibu kasih lambang X di gambar. Iya. Seperti kita tahu bahwa di rumus GLB itu X sama dengan V kali T. Ya, X di sini boleh S ya. Sama aja jarak ya. Ya, boleh S, boleh X. X sama dengan V kali T. V-nya masukkan yang tadi. Akar 2GH. Ya, X sama dengan akar 2GH kali T. T-nya pakai yang mana? Kalian ingat gak persamaan gerak jatuh bebas mencari T? Ya, nih misalkan di gambar ini lihat. Ya, ada sebuah benda jatuh dari ketinggian H misalnya ya. Maka persamaannya ya berdasarkan rumus gerak jatuh bebas maka akar 2H per G mencari T itu. Ingat? Ya, nah kalau kita mengacu di gambar yang tangki bocor Torricelli, H yang ini itu adalah H2, betul gak? Ya, H-nya kan yang ini, yang di bawah kebocoran ya, berarti H2, maka kita masukkan rumusnya, T-nya sama dengan akar 2H2 per G. Nah, kita masukkan lagi ke rumus yang tadi, X sama dengan akar 2GH kali T-nya ganti jadi akar 2H2 per G. Oke. Nah, akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4. Akar 4 berapa? 2. Iya, 2-nya kita keluarkan. Ini percepatan gravitasi ya. Dibagi jadi hilang. Jadi X sama dengan 2 akar H kali H2. Ya, untuk H itu adalah ketinggian dari kebocoran sampai permukaan. Untuk H2 itu adalah ketinggian dari kebocoran sampai dasar. Kayak paham ya? Ya, semuanya dalam satuan meter. Jarak semburan meter, H juga meter. Oke, bagaimana kalau mau mencari T? Boleh pakai persamaan yang tadi, T sama dengan akar 2H2 per G. Boleh juga dari rumus GLB yang barusan. Jadi kalau misalkan nanti kecepatannya udah dapat dicari, terus X-nya juga udah dapat, maka T-nya T-nya sama dengan X per V. Nah, ini udah Ibu simpulkan ya. Jadi teorema Torricelli ini mempelajari 3 besaran dengan rumus-rumusnya. Ini yang pertama, persamaan kecepatan semburan air. V sama dengan akar 2GH. Tapi harus diingat, H yang di sini adalah
ketinggian dari kebocoran sampai ke atas ke permukaan. Jangan salah haknya ya. Nah, persamaan untuk mencari jarak semburan itu adalah 2 akar H kali H2. Ya, dengan H itu untuk ketinggian dari kebocoran sampai permukaan dan untuk H2 itu adalah ketinggian dari kebocoran sampai dasar. Dan persamaan waktu semburan ya bisa kita cari dari persamaan GLB X sama dengan V kali T, maka T sama dengan X per V. Oke, nah harus diingat ya, ini berlaku pada tangki yang atasnya terbuka. Oke, jadi kalau misalkan atasnya tertutup, beda lagi ceritanya, penurunan rumusnya beda lagi. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan ini. Dan untuk tugasnya, kalian tulis ulang apa yang Ibu jelaskan di video tersebut. Ya, terus nanti catatannya kirimkan ke nomor Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.